pada kesempatan hari ini saya Muhammad Huda dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang kebetulan pada kesempatan kali ini tugas yang harus kita laksanakan adalah wawancara dengan kepala sekolah yang kebetulan ini dengan kepala sekolah saya sendiri dari SD Seban 1, Bapak Agus Holik SPD, yang kebetulan dari beberapa poin ini kurang lebih ada 8 poin pertanyaan yang harus saya ajukan ke Bapak Holik selaku kepala sekolah, yang tentunya harapannya nanti adalah ada solusi terkait salah satu contoh atau beberapa contoh kasus atau persoalan yang harus diselesaikan. Contoh dari bagaimana kepala sekolah memberikan solusi atau jalan keluar dari persoalan tersebut. Baik, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Huda. Bagaimana? Ya? Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi sebagai pembuka, ini adalah tugas dari masing-masing guru penggerak yang angkatan 7. Kita sudah nyampe di modul 3. Kebetulan tugas yang harus diselesaikan adalah kebetulan ini akhir dari modul 2.3 sebenarnya. Oh gitu Pak. 2.3 ini walaupun masanya masih lama itu, tapi kita harus segera menyelesaikan sesuai dengan target kita karena harus mengimbangkan dengan tugas yang harus diampu oleh PP kita Pak. Gitu. Pak Agus, terkait 8 poin pertanyaan ini yang harus kita selesaikan dan harus dijawab oleh Pak Agus selaku wujud pimpinan dari SDN Seban 1. Ini bisa saya mulai Pak ya? Oh Pak. Ini yang pertama Pak, terkait selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di lembaga. Terima kasih Pak Huda atas kesempatan yang diberikan pada saya. Begini Pak Huda, selaku pimpinan lembaga, tentunya semua kebijakan atau mencari solusi dari sebuah permasalahan itu tak lepas dari keberadaan kasus-kasus yang ada di lembaga. Terkait dengan kasus atau dilema etika, itu sebagaimana kita tahu bahwa dilema etika itu merupakan suatu keadaan atau situasi yang terjadi di mana kita selaku pimpinan harus bisa memilih dan memutuskan suatu perkara di mana perkara tersebut sama-sama penting. Tetapi di dalam semua permasalahan tentunya ada yang harus diambil satu kebijakan atau kebijakan itu harus didahulukan. Satu contoh begini, untuk dilema etika ya, karena memang sama-sama betul, sama-sama benar. Satu, misalkan ada seorang guru izin tidak masuk sekolah dikarenakan ada tetangga yang meninggal. Sebagai seorang pimpinan harus bijak memilih sebuah keputusan di mana melaksanakan tugas sebagai abdi negara, yakni sebagai pendidik, tentunya itu mengajar adalah prioritas. Tetapi di saat yang sama sebagai manusia sosial, sesuai dengan tradisi kita di Indonesia, manakala ada tetangga kita atau saudara kita yang meninggal di sekitar kita, tentunya kita akan kasih. Selaku pimpinan harus bisa mengambil suatu keputusan saat itu juga yang mendesak. Dikarenakan semuanya sama-sama penting, seorang kepala sekolah harus bijak. Tentunya kita harus menyiapkan solusi yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Ini saya kira untuk masalah dilema etika. Sedangkan untuk rujukan moral, artinya di sini itu kan suatu keadaan di mana di sana ada salah dan benar. Di situ kalau kondisi mendesak,
seorang kepala sekolah harus bisa mencari solusi di mana kebenaran ya harus tetap dipegang teguh sesuai dengan aturan. Manakala ada salah satu atau beberapa tenaga guru kita melakukan kesalahan, tentunya kita sebagai dosen punya wewenang untuk paling tidak itu sharing, memberikan masukan, ataupun kalau tidak digubris kita memberikan follow up dengan cara menindaklanjuti dengan stakeholder yang ada di situ. Saya kira itu. Ya. Baik, bisa saya garis bawahi Bang ya, kalau terkait dilema etika memang tidak mungkin tidak ada di suatu lembaga karena ini merupakan satu perjalanan dalam satu kepemimpinan karena ada guru, ada teknik ataupun yang lainnya di dalamnya. Betul, Jadi Bang. di saat hal semacam itu, salah satu contoh tadi ada tenaga yang meninggal, memang dinas atau kedinasan adalah suatu kewajiban, tetapi di saat ada contoh tenaga yang meninggal, berarti kepala sekolah harus saat itu juga mengambil sebuah keputusan. Memang dari sebuah dilema gitu Pak. Ya. Baik Pak, bisa saya tangkap kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dua hal ini, keduanya sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara kita memutuskan itu? Ya, baik Pak Uda. Dalam sebuah pengambilan keputusan itu tidak lepas dari di mana seorang kepala sekolah atau pimpinan itu harus bisa mengidentifikasi fakta-fakta yang terjadi. Di mana dalam sebuah kasus tentunya ada oknum yang terlibat, ya, orang yang terlibat. Terus kemudian kita bagaimana atau sejauh mana kita menganalisa benar salahnya satu kasus itu terhadap terduga atau mungkin personel yang melakukan suatu pelanggaran. Kemudian bagaimana solusi alternatif yang bisa kita tawarkan manakala terjadi hal-hal seperti yang kita alami tersebut. Kemudian selanjutnya tidak lepas kita harus mengambil sebuah keputusan yang tepat. Ya, jadi dari situ kita tidak salah untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan karena semuanya itu tujuannya untuk perbuatan yang baik di masa yang akan datang. Saya kira itu. Jadi memang berarti dua hal ini sama-sama benar, memang tetap harus kita ambil salah satu dengan beberapa pertimbangan. Betul Pak. Diambil yang paling tepat mungkin atau yang paling urgent kita. Iya. Kemudian Pak, langkah ini Pak, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Agus lakukan selama ini terhadap keadaan yang ada kalau kita harus menghadapi sebuah dilema itu. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan Pak Uda, bahwasanya dalam mengambil keputusan itu harus diambil suatu keputusan yang tepat. Nah, untuk langkah-langkah yang bisa saya ambil biasanya untuk menentukan suatu keputusan, diantaranya kita harus mengumpulkan data-data yang valid, data-data yang fix, data-data yang akurat, manakala ada suatu kejadian. Kemudian siapa dan apa dasar dari yang bersangkutan melakukan suatu tindakan, ya, atau mengalami kasus tersebut. Kita sebagai manusia kan tidak lepas dari logika yang dibangun seseorang itu tentunya akan menghasilkan suatu tindakan kan seperti itu. Makanya kita harus menganalisa secara benar. Kemudian jangan kita hanya bisa menyalahkan suatu keadaan atau kejadian atau kasus tersebut. Namun kita juga harus bijaksana, kira-kira alternatif solusi yang kita tawarkan itu apa? Yang dimana antara pimpinan dengan bawahan ada hubungan yang harmonis,
hubungan yang ikatan batin yang kuat, hubungan yang sama-sama dapat mempertanggungjawabkan tupoksi yang kita laksanakan. Sebagaimana kita tahu bahwa seorang guru sesuai dengan aturan yang ada itu kan harus menjalankan kegiatan sesuai dengan tupoksi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pembimbing dan seterusnya. Saya kira itu. Berarti bisa saya garis bawahi bahwa perlu diidentifikasi terlebih dahulu persoalan yang ada itu. Nah, setelah diidentifikasi dengan mungkin sudah menemukan sebuah yang bisa disimpulkan, akhirnya kita ambil tindakan itu. Betul, Pak. Betul. Ya. Kemudian Pak, untuk hal-hal apa yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Itu, Pak. Ya. Terkait dengan tindakan-tindakan yang efektif bisa kita lakukan, kita bisa membuat satu keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika itu, tentunya tidak lepas dari sosok siapa saja itu yang terlibat. Kemudian kasus tersebut itu bersifat mendesak atau tidak untuk diselesaikan saat itu juga, atau kalau perlu diberikan tenggang waktu, ya. Karena apa? Semua itu tidak lepas daripada mencari solusi yang terbaik, ya. Jadi alternatif solusi yang terbaik itu bagaimana kita bisa dapatkan, ya. Jadi sama-sama selaku pimpinan, selaku bawahan, semua itu memiliki sinergi yang baik terhadap dunia. Saya kira itu, Bang. Kemudian Pak, terkait ini untuk poin ke-5 Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Jadi tantangannya apa yang menurut Pak bisa menjadikan sebuah tantangan untuk mengambil sebuah keputusan? Yang jelas Bang Huda, tantangan yang kita rasakan sebagai seorang pimpinan itu keputusan-keputusan kita buat itu harus tepat, ya, di mana tidak menimbulkan satu permasalahan baru yang terbaik, ya. Yang terbaik dari sebuah keputusan itu tidak menimbulkan masalah-masalah baru, ya. Tentunya ini juga harus sama-sama didahulukan pendekatan secara personal yang baik. Jadi yang menghadapi satu masalah. Iya betul. Jadi kadang-kadang tantangan berat di situ. Karena apa? Dalam setiap komunitas itu mesti ada perbedaan-perbedaan baik pada diri pimpinan maupun bawahan. Tapi yang terpenting kita itu mencari solusi bersama, mencari solusi yang terbaik. Untuk apa sih? Untuk masa depan dunia pendidikan sesuai dengan tanggung jawab kita bersama. Itu Pak. Jadi dari tadi yang kita sebelumnya identifikasi masalah, kemudian pengambilan keputusan terbaik, sekaligus tadi yang menarik itu adalah di saat kita mengambil sebuah keputusan jangan sampai ada persoalan baru di balik keputusan yang diambil. Betul Pak. Nah, itu yang menarik Pak. Nah, kemudian Pak, apakah Anda memiliki sebuah tatanan ini sebenarnya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung diselesaikan seketika itu atau memiliki sebuah jadwal yang diatur terlebih dahulu dalam pengambilan keputusan? Memang sebuah keputusan itu kalau didasarkan pada kasus itu secara formal untuk jadwal itu saya kira relatif Pak. Tapi kita sebagai pimpinan, sebagaimana tupoksi kita diantaranya kita itu setiap saat juga harus memberikan pendampingan, memberikan bimbingan dalam bentuk jadwal kegiatan supervisi Pak. Ya, supervisi itu semua, saya kira semua kepala sekolah atau pimpinan siapapun itu memiliki jadwal yang jelas. Namun pada saat yang sama kadang-kadang
kita diarahkan pada kasus-kasus yang di luar jadwal tersebut dan mendesak. Makanya kita sebagai tujuan juga harus bijak mengambil suatu keputusan dengan hati yang jernih, pikiran jernih, tanpa tendensi, tanpa ada unsur pemaksaan, ada unsur menjustice atau menghukum atau menyudutkan. Saya kira seperti itu menurut saya. Jadi salah satunya di dalam program yang terencana atau terjadwal adalah salah satu contoh yang dilakukan adalah melalui supervisi. Atau kalau ada hal yang mendesak yang memang dibutuhkan dengan segera. Ya. Langkah itu Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Seseorang atau keadaan seperti apa mungkin yang bisa membantu keadaan itu mempermudah Pak Agus untuk mengambil keputusan? Ya, baik Pak Huda. Saya kira kita semua tahu teman-teman, terutama guru-guru kan sudah diberikan bekal sebelum beliaunya itu diberikan tugas dan fungsi, tugas pokok dan fungsi. Tentunya mereka sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan, di mana mereka saya yakin semuanya itu profesional. Sehingga kalau dikatakan bahwa kita di dalam mengambil sebuah keputusan, saya kira satu pertimbangan keprofesionalan mereka itulah diantaranya yang bisa mendukung atau mempermudah kita mengambil sebuah keputusan yang tepat. Saya kira itu. Jadi kawan seiring atau guru yang ada ini di mana sama-sama memahami hal tersebut, sehingga menjadi sebuah dukungan untuk mempermudah pengambilan keputusan Pak. Kemudian Pak, juga ada korelasinya dengan itu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Saya kira sebuah keputusan itu tidak lepas dari pemikiran pro dan kontra. Semua kebijakan, semua keputusan, semua peraturan itu lepas dari pro dan kontra. Tapi intinya kalau kita itu memiliki niatan yang baik dalam suatu komunitas, terutama di dalam dunia pendidikan, semuanya itu tentu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, ya kan? Dan tentunya semua keputusan yang kita buat tentunya tidak bisa memuaskan semua pihak. Kita akui saja, kita semua punya kekurangan. Sebagai manusia semuanya punya kekurangan. Tetapi paling tidak dengan adanya sinergi yang baik antara bawahan dengan pimpinan, begitu juga pimpinan dengan bawahan untuk mensukseskan visi misi sekolah kita, insya Allah itu tidak akan mengalami kendala yang terlalu berat. Saya kira itu. Pak, sangat setuju sekali. Dan memang dari sebuah keputusan yang diambil tidak atau belum tentu bisa memuaskan semuanya. Betul. Ada salah satu mungkin pihak itu yang mungkin belum terpuaskan. Tapi kalau itu adalah sebuah keputusan bersama, saya rasa memang tinggal mengikuti apa menjadi keputusan bersama. Ya. Oke. Baik Pak Agus, 8 poin pertanyaan sudah saya ajukan dan sudah dijawab dengan baik, dengan lengkap di sini, dan tentu saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Agus sudah meluangkan waktu sekaligus bisa memberikan solusi atau pengalaman-pengalaman yang dialami bisa disampaikan khususnya kepada saya selaku calon guru penggerak. Dan tentunya kita memang dilatih untuk mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Paling tidak, walaupun kita bukan sebagai seorang pimpinan, tetapi paling tidak kita di dalam skala kecil, kita seorang guru di saat menghadapi mungkin teman sejawat ataupun anak-anak kita, murid-murid kita di kelas, paling tidak keputusan yang kita ambil itu adalah merupakan hal yang bernilai positif, dan poin-poin yang sudah Pak Agus jawab tadi adalah merupakan bagian pengalaman menurut saya yang itu nantinya bisa saya terapkan di murid ataupun dengan teman sejawat.
Iya Pak Uta. Iya. Jadi apa yang saya sampaikan itu kan sekelumit daripada sebuah apa itu permasalahan ya gitu ya. Iya. Namun semuanya tidak lepas dari kekurangan saya. Ya mungkin dalam memimpin, mungkin di lembaga saya itu di lembaga kita ya itu mungkin kurang pas dengan teman-teman. Saya kira itu ya manusiawi lah, Hal yang manusiawi, lumrah saya kira. Tapi yang terpenting adalah spirit kita untuk membangun dunia pendidikan khususnya di SDN Sebali itu yang terbaik itu ya kita harus bersama-sama. Saya nggak bisa berbuat, saya nggak bisa menjalankan program tanpa adanya dukungan dari teman-teman semua gitu loh. Kita itu adalah tim kerja, teamwork menurut saya. Tidak ada pimpinan tanpa ada apa itu kontribusi bawahan. Ya, begitu juga bawahan membutuhkan pimpinan selaku ibarat mobil itu sebagai sopir itu saja loh Pak. Sebetulnya sama-sama penting saya. Tidak ada bedanya antara pimpinan dengan bawahan. Semua itu punya kontribusi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Saya kira itu Pak. Dan saya dalam kesempatan ini mohon maaf manakala apa itu keterangan atau pernyataan saya tidak pas ya mungkin ya itulah sekelumit pengalaman yang saya alami, mudah-mudahan itu bermanfaat. Kalaupun yang tidak pas dengan jenengan nggak usah dipakai Pak. Santai saja. Saya rasa ini sangat menarik sebenarnya Pak dari apa yang sudah disampaikan diutarakan oleh Pak Agus dari 8 poin. Saya juga mengucapkan terima kasih dan kebetulan sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pasuruan, kebetulan saya ini melakukan wawancara dengan Pak Agus Kolik selaku kepala sekolah di SDN Sebani 1 Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tentunya. Sekali lagi terima kasih waktunya Pak Agus dan saya juga ucapkan terima kasih untuk partisipasinya teman-teman. Nanti tentunya kita saling bertukar pengalaman, saling berbagi apa yang kita dapatkan dari kepala sekolah kita masing-masing, sekaligus minimal 2 sampai 3 kepala sekolah yang lain. Kurang lebihnya ini yang bisa saya laksanakan pada kegiatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri kami berdua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Sama-sama Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam melaksanakan tugas sebagai CGP saya Muhammad Buddha atau Yuda dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kebetulan saya bertugas di SDN Sebani 1 Kecamatan Pandaan, dan untuk tugas aksi nyata modul 2.3 ini saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah dari SDN Tunggul Wulung 1 Pak Nggih, bersama Pak Salahuddin yang kebetulan beliaunya saya minta bantuan untuk sebagai kepala sekolah yang saya jadikan narasumber untuk wawancara kali ini. Maka dari itu untuk mengawali tugas ini saya perlu menyapa beliaunya sekaligus nanti bisa terekam apa yang menjadi pertanyaan selaku calon guru penggerak kepada narasumber. Nanti tentu ini bagian dari tugas yang harus saya selesaikan. Maka dari itu bisa saya mulai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Ini sesuai dengan yang saya sampaikan tadi Pak Udin ya. Panggilan akrabnya saya panggil Pak Udin ya Pak. Ini tugas dari guru penggerak yang kebetulan pada kesempatan kali ini di modul 2.3 itu kita dapat tugas untuk mewawancara 2 sampai 3 kepala sekolah terkait apa-apa yang perlu saya pertanyakan nanti, yang saya perlu gali dari jenengan. Kurang lebih ada 8 poin pertanyaan ini Pak yang perlu jenengan kupas, yang perlu jenengan sampaikan sebagai tolak ukur nanti untuk saya jadikan sebagai modal pertimbangan 1, 2 atau 3 kepala sekolah untuk menambah hasanah tugas dari seorang calon guru penggerak. Itu Pak Udin. Nah, ini langsung saja Pak Udin, ini ke pertanyaan pertama Pak. Di sini dengan pertanyaan, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu Pak? Sebenarnya sangat sederhana sekali. Bahwasanya kita bisa melihat daripada siswa atau guru itu sangat kelihatan manakala mereka kurang dalam bertingkah laku dalam
berbicara sopan santun antar satu atau kepada para siswa atau dengan teman guru atau dengan siswa dan siswa itu sudah kelihatan. Ya. Jadi nanti paling tidak ini ada bagian akhlak, menuju ke akhlak dari anak, dari murid-murid kita ya Pak. Baik, untuk berikutnya Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan dari dua hal tersebut. Kita lihat dulu sesuai dengan kaidah fikih ya. Ad-darurat itu banyak menjelatai ini. Kita ambil yang sangat penting sekali, yang sehingga kita bisa mewujudkan suatu kebijakan yang sangat luar biasa. Ya, jadi dari beberapa mereka yang kepentingan, ya, tapi kita ambil yang paling penting. Darul mafasid muqaddamun ila jabil masalih. Kita seperti itu. Baik, berarti ada dua hal yang sama-sama benar. Ini kebetulan sama-sama benar. Jadi prioritas dari Maudin adalah diambil yang mana yang prioritas itu ya, mana yang penting gitu. Itu berarti yang harus saya garis bawahi. Kemudian Pak, pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Yang pertama, kita memanggil hal-hal semua guru, kita kumpulkan, kita cari solusinya, ya, kita cari solusinya, sehingga apa? Hal-hal yang manakala di dalam pengambilan suatu keputusan kita bisa musyawarahkan, sehingga tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Berarti kuncinya di musyawarah sama ini. Baik Pak. Untuk berikutnya, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Tadi kan sudah saya katakan sesuai dengan langkah, ya. Maka yang sangat efektif tadi itu lewat jalan musyawarah. Manakala dalam musyawarah itu buntu, maka kita bisa ambil satu voting. Tapi voting itu yang mengarah kepada kebaikan. Jadi saling bersambungan antara yang lama atau yang lalu dengan yang sekarang, kita selalu sinambung. Jadi tetap kalau keputusan tidak mencapai mufakat, nanti salah satunya pakai cara voting itu tadi ya. Supaya terjadi titik temu. Jadi paling banyak, paling tidak mana suara terbanyak, walaupun jelas tetap ada perbedaan di antara mungkin di antara guru, di antara siapapun yang kita ajak untuk menyelesaikan persoalan tersebut Pak. Baik Pak, untuk berikutnya ini dalam hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, memang ada antara guru satu sama lain memiliki karakter yang berbeda. Kadang-kadang yang memiliki karakter keras, ada yang lunak. Nah, lihat itulah yang karakter memiliki keras, yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Biasanya mereka itu sangat menentang. Tapi kita bisa mengambil kebijakan, kita alurkan kepada hal yang baik, sehingga dia bisa mengerti, memberi pengertian. Walaupun pada dasarnya dia kurang puas, tapi kalau kita memberikan suatu pengertian kepada mereka, insya Allah mereka akan bisa menerima. Mungkin dalam memberikan pengertian tadi itu, pengalaman selama ini yang ada Pak, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk agar yang bersangkutan itu bisa memahami apa yang menjadi penataan yang sudah disampaikan oleh Pak Udin? Biasanya begini, manakala ada suatu permasalahan, ya maka itu kita step by step. Ya, kalau hari ini misalnya masih terlalu panas, maka kita tunda besoknya lagi, ya, sehingga apa? Tidak. Kalau sudah landing, maka akan menjadikan yang terbaik. Baik, berarti step ini sangat diperlukan oleh seorang kepala sekolah agar saja kita yang berjalan ada masalah agar memang tidak secara langsung harus selesai, tapi dengan adanya proses itulah nanti diharapkan dan itu akan menjadikan sebuah keberhasilan dari kepala sekolah Pak. Baik Pak, untuk berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola sebenarnya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Pak? Ini saya rasa masih berkaitan dengan pertanyaan yang tadi Pak. Jadi begini, kita sebenarnya prosedur kita sama, ya. Manakala ada suatu permasalahan, ya kita lakukan tadi, kita cari identifikasi dulu, ya. Tidak langsung kita langsung kepada mereka yang bersangkutan, tapi ada prosedurnya. Kita lihat dulu kebenarannya, kita cari dulu permasalahannya. Masalah jadwal biasanya kita lewat supervisi kelas, lewat temu guru, rapat guru dan sebagainya. Jadi di sela-sela itu atau di jadwal tertentu, seperti di supervisi tadi lebih khusus Pak yang bisa disampaikan kepada guru yang bersangkutan, gitu Pak. Baik, untuk
pertanyaan ke-7 nih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Ada, biasanya saya itu berkomunikasi pada guru senior, karena guru senior itu lebih mumpuni ya, karena mungkin saya di situ kan masih baru juga, jadi guru senior yang bisa bicara, kita tahu latar belakangnya mereka semuanya di lembaga tersebut. Mungkin menurut saya Pak, ini kan kepala sekolah baru dengan ya di tempat ini, di Tunggul saat ini. Dari waktu yang masih dikatakan baru ini, kira-kira pernah mengalami apa Pak yang sampai jenengan harus mengeluarkan cara untuk menyelesaikan itu Pak? Salah satu contoh ini Pak. Contoh adalah satu ya, perbedaan antar guru. Dan alhamdulillah selama ini tidak terjadi masalah. Walaupun memang pada dasarnya ada permasalahan guru satu sama lain, itu ada yang sampai tidak berkomunikasi. Jadi saya tidak bersapa gitu. Iya, akhirnya apa permasalahannya, kita cari pada guru yang senior, ternyata oh ini lah. Kita juga kumpulkan, kita coba musyawarah sehingga menjadi kerukunan yang sangat luar biasa, menjadi satu keutuhan, yaitu SDN Tunggul 1. Ya, alhamdulillah. Oke Pak, sudah jelas Pak. Kemudian ini terakhir ini Pak, pertanyaannya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika tersebut? Yang saya ambil petik untuk keputusan itu bahwasanya segala sesuatu itu akan bisa indah endingnya lewat musyawarah. Itu. Jadi apapun persoalan yang ada, kita tidak lepas dari musyawarah. Tapi ini langkah yang diambil oleh seorang kepala sekolah, khususnya Pak Udin ini ya, karena yang sekarang yang saya hadapi adalah Pak Udin, ini yang menjadi langkah dari Pak Udin. Begitu Pak Udin ya? Baik, terima kasih Pak Udin. Saya rasa 8 pertanyaan sudah jenengan jawab dengan detail, dengan jelas, dan ini menjadi paling tidak menjadi gambaran nanti untuk saya, pedoman saya di dalam melangkah, karena sebagai seorang calon guru penggerak tentu juga harus belajar bagaimana kepala sekolah melaksanakan tugasnya di lembaga. Jadi kita paling tidak juga mengarah ke sana. Walaupun saya buat ini, walaupun tidak semua calon guru penggerak itu yang nantinya menjadi guru penggerak itu tidak semuanya harus menjadi kepala sekolah, tetapi mulai saat ini sudah diberi digiring untuk mental ini siap ke arah sana gitu. Jadi ini menjadikan ilmu tersendiri hari ini yang sudah disampaikan Pak Udin kepada saya, paling tidak saya bisa belajar dari ini. Andai kata saya harus, walaupun bukan sebagai kepala sekolah, tidak-tidaknya mungkin ada sebuah pengalaman yang harus saya petik hikmahnya, saya petik ilmunya dari Pak Udin pada kesempatan hari ini. Terima kasih Pak Udin atas jawaban yang sudah disampaikan. Baik teman-teman, calon guru penggerak se-Nusantara tentunya, dan khususnya calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang kebetulan kita sama-sama mendapatkan tugas untuk wawancara dengan pihak kepala sekolah, minimal 2 bahkan sampai 3 kepala sekolah yang harus kita komunikasikan dengan beliaunya dari 8 poin pertanyaan, dan alhamdulillah saya pada hari ini sudah mendapatkan jawaban jelas dari seorang kepala sekolah dari SDN Tunggul Wulung 1 Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, yang sudah jelas dan gamblang memberikan penjelasan dari 8 poin pertanyaan yang saya ajukan. Baik sahabat-sahabat calon guru penggerak, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga nanti kita saling menjadikan ilmu, saling berbagi satu sama lain, dan alhamdulillah saya merasa banyak mendapatkan ilmu pada kesempatan kali ini bersama Bapak Salahuddin selaku kepala sekolah dari SDN Tunggul Wulung 1 Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Tetap bergerak dan menggerakkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.